Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana? Apa kabar? Kalian sehat? Sehat ya. Semoga ya kesehatan kita selalu terjaga. Oke. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dayas Firdaus dari 11 IPS 2. Jadi langsung saja mari kita mulai. Nah, yang pertama ada pengertian. Kerjasama ekonomi internasional adalah proses kerjasama antara negara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global. Ini melibatkan pertukaran barang, jasa, modal, dan teknologi antar negara untuk mempromosikan manfaat ekonomi bersama. Kerjasama ekonomi internasional dapat mengambil banyak bentuk, seperti perjanjian perdagangan bebas, perjanjian investasi, dan perjanjian integrasi regional. Lalu ada tujuan. Tujuan kerjasama internasional adalah untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang di seluruh dunia dengan mempromosikan perdamaian, keamanan, pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan global. Kerjasama internasional juga dapat membantu mempererat hubungan antar bangsa dengan menumbuhkan saling pengertian dan menghormati budaya dan nilai masing-masing. Dengan bekerja sama dalam isu-isu bersama seperti perubahan iklim atau pengentasan kemiskinan, kerjasama internasional dapat menghasilkan stabilitas yang lebih baik di dunia. Selain tujuan tadi, ada tujuan lainnya seperti memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa, mendorong peningkatan produktivitas, memperluas lapangan kerja, menambah devisa negara, mendistribusikan manfaat sumber daya, mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan, mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama, dan meningkatkan perekonomian negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Selanjutnya ada manfaat dan dampak positif dari kerjasama internasional. Yang pertama, meningkatkan daya saing ekonomi seperti impor dan ekspor barang, semakin memperkuat alur perdagangan dan akses pasar. Kasus persengketaan atau pelanggaran dapat diselesaikan dengan media yang jelas, transparan, dan adil, memperkuat dan menstabilkan keuangan negara, menambah pendapatan negara lewat devisa. Dampak negatifnya, menciptakan pola ketergantungan dengan negara lain, kenaikan mata uang asing dan minyak dunia menyebabkan kenaikan kebutuhan pokok dalam negeri, mayoritas sumber daya manusia didominasi tenaga asing, adanya campur tangan pihak asing dalam kebijakan negara dan ekonomi dalam negeri. Lalu ada bentuk-bentuk. Yang pertama, bentuk kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang mengikat dan melibatkan dua negara di bidang ekonomi. Kerjasama ini bersifat saling membantu, menguntungkan, dan timbal balik. Contohnya seperti Indonesia dan Korea Selatan. Dua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh kerjasamanya seperti ASEAN, APEC, AFTA, dan masih banyak lagi. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama mengikat banyak negara tanpa mengenal batas wilayah tertentu dengan suatu politik atau kebijaksanaan yang bersifat internasional. Yang terakhir ada kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi antar regional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama regional. Contoh kerjasama antara Eropa dan ASEAN. Lalu ada contoh lembaga. Berikut ini adalah beberapa contoh kerjasama ekonomi di internasional melalui lembaga-lembaga atau organisasi dunia, yakni ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, IMF, International Monetary Fund, IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, WTO, World Trade Organizations, IFC, International Finance Corporations, APEC, Asian Pacific Economic Corporations,
dan OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk diri saya dan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.